Nulisnya iseng tuh. Iseng. Sekeren itu iseng ya. Oke. Iseng. Terus, Sampai berapa jilid coba? Jumpa lagi sob bersama dengan Bang Jabran, Indonesia Brand Aktivis. Dan malam ini kita masuk di babak ke-12 dari Cilacap Brand Cilacap. Dan malam ini kita kedatangan narasumber yang boleh dibilang kece banget dan cool banget. Siapa dia sob? Dia sosok yang menginspirasi banget buat Bang Jabran karena dia memiliki sebuah brand lokal kopi dan mengenalkan kopinya lewat sebuah film pendek yang ditulis oleh dia juga, meski dengan bumbu-bumbu cinta ya pastinya ya. Dan disitulah kuncinya. Untuk sebuah brand lokal itu sebuah terobosan banget karena sesuatu hal yang dikenalin lewat sebuah film pendek. Dan malam ini kita kenalan dengan sosoknya. 1, 2, 3 kita kenalan. Yes. Oke. Saya manggilnya Mas. Oke. AA, Kang, Om. Kayaknya lebih asik Mas kali Mas ya. ya. Oke. Oke. Sob kita manggilnya Mas. Oke, Mas. Kenalin dong Mas. Oke, jadi kenalin saya Haryono. Teman-teman biasa panggil Mas Har gitu. Mas Har. Mas Har, Ya? ya. Mas Haryono dipanggil Mas Har. Mas Har gitu. Dan Mas Har ini tadi yang Bang Jabran menggebu-gebu, boleh dibilang tadi retake-nya sampai 4 kali loh. 4 kali. 4 kali retake-nya. Oke. Karena 3 minggu nggak syuting. Oke. Oke, ngomongin Mas Har, kita juga ini bakalan ngomongin tentang kopi lokal. Oke. Dan ngomongin tentang cerita pendek dari latar belakang si kopi lokal tersebut. Siap. Boleh dong Mas dikenalin usahanya? Oke, jadi kebetulan saya itu apa ya, bisa dibilang cukup aktif di industri kopi. Kemudian untuk apa ya, sedikit mengenalkan, dan kebetulan memang cukup suka dengan dunia film. Akhirnya iseng-iseng tuh dulu nulis. Awalnya iseng ya? Iseng ya. Nulisnya iseng tuh? Iseng. Sekeren itu iseng ya? Oke, iseng. Terus, Sampai berapa jilid coba? kalau itu saya lupa. Ayo Pak. Lupa. Karena emang Oke. saya selalu menulis sesuatu Yes. tanpa ada perencanaan. Jadi yang penting ketika saya pengen nulis apapun, saya tulis. Tulis. Gitu. Jadi, Tahu-tahu jadi. sebuah ide itu menurut Mas Har, kita tidak perlu menunggu untuk merencanakannya. Oke. Tapi ketika dia hadir, tuliskanlah. Siap. Yes, ya. Asik ya. Asik. Nah, Oke. oke. Menulis dulu atau kopi dulu? Kalau menulis sebenarnya sudah lama. Udah lama. Dari mulai dulu waktu sekolah, Iya. mulai menulis, cuman belum sebanyak sekarang. Banyak sekarang. Nah, terus mulai masuk di industri kopi itu tahun 2018. 2018. Awal 2018, dan sampai sekarang mungkin udah 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Nah, tentunya mungkin Mas Romi juga, Mas Jabran juga udah merasakan ya. Nah, jadi membangun suatu usaha itu memang tidak selamanya berjalan mulus gitu ya. Oke. Sama juga dengan kolosal kayaknya. Pastinya. Pasti. Memang ya, kalau kita kutip dari narasumber yang sebelumnya lagi, maupun Bang Jabran juga, pun juga pernah ceritakan bahwasanya ketika kita ngebangun sebuah usaha kita dan itu adalah sebuah brand lokal, itu effortnya luar biasa, perjuangan luar biasa. Dan malam ini Mas Har pun juga menceritakan yang sama. Oke. Jadi buat sobat yang berencana ingin membuat brand lokalmu, jangan putus asa di awal karena banyak temennya merasakan hal yang sama kok. Oke. Ya, tinggal bagaimana sobat bisa beradaptasi terhadap segala perubahan, termasuk kalau ngomongin PPKM. Ini ada yang sesak nafas nih kalau ngomongin PPKM. Jangan-jangan memang kita semua juga. Iya, senafas nih. Sesak nafas. Nah, oke Mas Har, kembali lagi ya. Oke. Jadi 3 tahun sudah perjuangan dan perjalanan Oke. si kopi kolosal ini. Dari awal tadi 2018 ya. Ya. Oke.
kapan Kopi Kolosal ini dikenalkannya lewat sebuah tulisan-tulisan Mas Har yang akhirnya menjadi sebuah film pendek nih? Kalau pertanyaannya tentang kapan dikenal melalui film pendek itu, yang jelas selepas film itu rilis. Tapi di awal saya nggak pernah terpikirkan untuk oleh sana, karena itu penting nih, paling penting nih ya. Dan saya itu tipikal orang yang selalu melihat seni adalah sebuah rasa. Yaitu tadi, saya nggak pernah yang memaksakan untuk karya itu bisa tercetus. Tapi pada saat kita memang ada inspirasi, ketika hadir, disitulah kita harus tuangkan, mengambil momentum itu. Tuangkan. Sama juga halnya sama kalau kita ngomongin soal bisnis. Ketika kita ngomongin peluang, ya kita harus ambil peluang itu. Maksimalin peluangnya. Terus balik lagi ke film, karena memang kebetulan dulu ketemu sama temen dan dia menawari untuk bermain sekaligus menawarkan untuk menulis. Akhirnya disitulah lupa nih pemainnya juga. Tadi ngomongin penulis, pemilik kopinya, lupa pemainnya juga. Lengkap banget nih, tuntas. Jadi memang sebuah kebetulan ya. Cuman ya balik lagi, mungkin itu kebetulan yang bisa dibilang membuat Kolosal sekarang bisa lebih terlihat nih, memiliki rasa. Oke. Saya sih nggak tahu apakah memang efek dari short movie itu atau memang karena proses itu tadi. 3 tahun tadi kan suatu journey ya, suatu experience, dan itu bukan hal yang pendek dan hal yang mudah loh. Ya buat sobat semua mau ngawali menjadi brand owner, so pasti effortnya luar biasa. Nah, ketika Kolosal ya, dengan dikenalkan dengan sebuah film pendek, itu dari jilid pertama ya, dari seri 1 kan nggak kepikir akan ada seri kedua, seri ketiga. Bener ya? Ya. Itu gimana responnya? Ketika itu Mas Har ketika melihat komentar itu, lanjutin jilid 2, lanjutin seri 2 gitu. Jadi itu kan harus memaksa ide tuh. Tadinya kan Mas Har bilang saya tidak ada perencanaan dan itu ketika hadir saya akan tuliskan, saya akan ambil kesempatannya. Nah, ketika itu diminta coba jilid 2 dong, hadirin. Lanjutannya mana? Kan gitu. Karena Benjamin ngikutin tuh. Jadi menanggapi pertanyaan barusan tuh lebih ke soal tadi tentang saya tidak pernah merencanakan sesuatu, tapi balik ke figur seorang penulis. Jadi menariknya adalah ketika kita menulis itu kita mempersiapkan. Apalagi ketika kita menulis, kita mempersiapkan. Apalagi ngomongin soal script writer ya, short movie. Nah, ini kita harus bisa nih mengarahkan audiens atau penonton itu di posisi mana. Kita belajar itu. Nah, ketika kita merasa yakin bahwa audiens akan tertarik dengan tontonan ini, saya sudah di situ mulai merencanakan tentang nanti next akan seperti apa gitu. Dan kebetulan memang mungkin melihat respon yang di pertama ini cukup lumayan banyak, akhirnya Lanjut lah ya. Kurang lebihnya seperti itu. Tadi kuncinya ambil peluang ketika kesempatan hadir, maksimalin. Yang penting itu. Iya kan? Iya. Nah, otomatis dari situ jujur Bang Jabran pun berkeinginan ke Kolosal tuh karena short movie. Ya, ini jujur loh ya. Jujur. Dan banyak Bang Jabran versi-versi lain juga yang hal serupa pastinya. Di luar ngambil sudut pandang lainnya loh ya. Ini sudut pandang film tadi juga ngebawa itu. Jadi kuncinya apa nih buat sobat semua nih yang pengen membuat sebuah usaha apapun lah, misalkan F&B, cake, kue kering atau oleh-oleh atau apapun, ketika dipaduin dengan sebuah short movie, apa sih tahapan kuncinya?
Kalau sebenarnya nggak harus dengan short movie. Nggak harus dengan short movie, nggak harus dengan juga. aplikasi yang lain lah. Yang lain, Ya, yang boleh. penting ketika kita membangun sebuah brand, kita juga harus mengimbangi dengan personal branding itu sendiri. Oke. Nah, kebetulan memang saya cukup tertarik di short movie, Yes. sehingga itu saya jadikan sebagai alat untuk mendongkrak Stepping personal stone. branding. Yeah. Oke. Yeah. Nah, kalau pertanyaannya tentang bagaimana dengan short movie ini, ya tentu kita ngomongin soal industri film ini, kita harus punya perencanaan sebelum menulis cerita. Iya. Mau arahnya kemana? Ada gitu. kemana? Dan kita mau memposisikan branding itu di sebelah mana pada sebuah cerita, sehingga tidak terkesan jualan banget. Oke. Tapi secara tidak langsung kita menempatkan produk itu di sela-sela. sela-sela. Gitu. Diselipkan. Oke, karena Soft- hari ini soft banget ya. Oke. Halus banget ya. Ya, karena hari ini banyak orang yang merasa kurang tertarik dengan mungkin iklan-iklan yang terlalu lebay. Oke. Saya sendiri mengakui itu. Iya. Makanya itu kadang jadi dilema saya ketika diminta untuk, Mas, boleh saya tulis, minta tolong tulisin Bantu cerita. tulisin, bantu Oke. cerita gitu. Karena saya juga memang tidak ada basic yang saya belajar di situ. Cuman saya memang kebetulan memang agak Passionate di situ. ya, kayak Iya. gitu. Jadi ya mungkin lebih ke ya bagaimana kita mau memposisikan produk itu pada suatu film. Baru kita ngomongin nulis cerita dan ngomongin soal teknis Iya. pengambilan dan segala macam. Pengambilan dan segala macam yang sesuai dengan tema dari cerita tersebut. Yes, itu. Jadi buat sobat, memiliki sebuah brand lokal ketika dipadukan dengan personal brandingnya sobat dengan tepat, itu akan mengantarkan produk lebih cepat. Iya, jadi kalau sobat hobinya di puisi, sobat Silakan. bisa puisi. Yes. Ya, tapi ingat soft selling. Soft selling. Nah, sobat hobinya di musik, sobat Oke. meskipun punya kopi dan punya hobi musik, bisa juga. Yes. Ya kan? Tapi ingat kuncinya soft selling. Soft Jangan selling. kelihatan jualan banget lah. Yes. Karena yang Bang Jamanan tahu, audiens itu dia punya tiga lapisan otak ya. Oke. Yang pertama ada lizard mind, Mm-mm. itu adalah otak lizard. Oke. Otak lizard itu adalah otak di mana menjadi bumper awal. Oke. Jadi ketika si lizard itu di awal nonton itu ini iklan, skip aja. Nah, Oke. sering kayak gitu. Yes. Ini iklan, skip aja. Ya, itu mungkin Itulah jadi- lizard mind. Heeh. Nah, tapi ketika dia ini iklan ya? Entar dulu. Enggak, asik nih ceritanya, asik nih. Yeah. Ya, dia terbuai. Oke. Oke. Maka cerita kita, narasi dari baik musik, puisi maupun film pendek itu akan melewati lizard mind. Nah, step kedua adalah human mind. Jadi analogi, logika. Oke. Oke, logikanya masuk akal. Ini dia nggak jualan, Oke. masuk akal. Ini memang cerita tentang cinta. Oke. Dan tadi yang tentang film pendeknya kolosal. Mm-mm. Nah, tembus tuh ke otak terakhir. Itu adalah mamalia mind. Mamalia. Jadi otak mamalia. Oke. Otak mamalia itu otak di mana itu yang membuat emosi, terbawa emosinya. Terbawa ke memorinya, yang bikin rasa kangen, rasa rindu, rasa pengen ke kolosal. Oke. Itu ketika konten kita, narasi yang kita berikan baik musik, puisi, film pendek itu menembus sampai dengan mamalia. Mamalia. Nah, itu Oke, dia. siap. Jadi kenapa nggak harus jualan keras, hard selling? Kenapa harus menggunakan soft selling? Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Ya, kita juga sebagai pelaku bisnis, kita juga harus paham Yes. kapan saatnya kita Jualan, berjualan, iya. kapan saatnya kita ngobrol sama teman, dan Yes. ya kita harus tahu itulah Harus tahu itu ya. batasan-batasan. Harus tahu itu, batasan-batasan ya. Yes, itu salah satu kunci juga. Oke, ternyata Mas Aris sudah memberikan papan info kedua. Nah itu, kan? Nah, 15 menit. Oke. Kita masuk sudah ke durasi Ya, siap. akhir ini ya. Udah masuk ke menit-menit terakhir. Dan pastinya sobat semua saat kita ngobrol itu gak terasa. Nggak terasa. Kita bebasin ini ngobrol 30 menit loh. Terus. Bisa lanjut, guys. Mungkin Tapi di lain kesempatan. kesempatan ya. Oke. episode 2. Siap. Iya, jilid 2. Oh, mantap. Ya.
Jadi sobat, buat sobat yang pengen ngebangun brand lokalnya, pastikan punya personal brand yang dibangun juga. Karena personal brand yang kuat dibangun dengan produk yang tepat yang mau kita hadirkan kepada audiens kita, itu akan mengantarkan hal kesenangan yang sama dengan audiens kita. Audiens jadi simpati ke kita, menjadi follower kita, kayak Masar yang masih single. Udah deh, terus deh. Ya udah, followernya tahu sendiri kan. Kalau nggak percaya, kepoin aja IG-nya. IG-nya di mana Mas? IG-nya Mas? Ada di bawah. Ada di bawah. Apa Mas? IG-nya Mas? Mashar. Mashar. Nah, kepoin IG story-nya ya. Oke Mas Har, makasih banget ini insightful-nya ya. Oke. Ngebantu banget Bang Jabran juga sama sobat semua terinspirasi dan mudah-mudahan kita juga bisa mengeksekusi juga. Oke, siap. Dan mungkin kita minta closing statement nih dari Mas Har. Oke, jadi apapun dalam membangun sebuah usaha, mungkin teman-teman yaitu tadi, kalau saya prinsipnya adalah harus paham kapan saatnya kita berjualan, kapan saatnya kita bersosial. Kita harus paham itu, karena jangan sampai kita saatnya kita bersosial malah kita berjualan. Akhirnya orang jadi melihat kita berstatement negatif. Jadinya teman bisa dianggap sebagai ini ya apa? Ya cuma mau jualan terus gitu. Kapan temenannya? Oke. Jadi ya paling nggak kita harus paham itu, terus kita juga harus bisa mengukur seberapa posisi brand kita saat ini, lalu ke depan kita mau seperti apa. Kita berangkatnya harus kita harus punya tolak ukur, lalu kita menyusun strategi apapun, personal branding atau bahkan mungkin branding produk itu sendiri. Ya intinya teman-teman selalu semangat, jangan sampai merasa bahwa saya punya usaha tapi kok nggak laku gitu, punya produk tapi nggak laku. Jangan sampai merasa seperti itu, karena ada masanya kita mungkin di bawah, pasti ada masa juga kita di atas. Amin. Mungkin itu kali. Oke, makasih banget Mas Har ya. Ya, sama-sama. Jadi sobat semua, tetap semangat. Ini PPKM masih akan berlanjut sampai end game 1, 2, 3, 4. Oke. Tapi kalau kita nggak kehilangan semangat, seperti kata Mas Har, maka kita akan tetap on fire. Ada masanya kita di bawah. Ya, saat ini kita di bawah karena kebijakan pemerintah. Yang mana kita jadi pahlawan hari ini. Pahlawan berkorban untuk bangsa kita, agar kita semua bangsal-bangsal yang ada di rumah sakit itu berkurang. Jadi pengorbanan kita jangan sia-siain ya. Tetap semangat, oke? Buat sobat semua yang dapat insight dari Mas Har, dan jangan lupa harus berani mengeksekusinya ya. Tetap support kita dengan like, dengan share sebanyak-banyak, seluas-luasnya ya sob ya. Dan jika ada pertanyaan buat Mas Har, jawab aja, tanya aja langsung di kolom komentar. Nanti Mas Har siap bantu. Siap. Dengan dan aktifkan juga lonceng, subscribe sekarang juga. Oke sob. Jelajah brand Cilacap, satu inspirasi, bergerak bersama, brand lokal bisa merdeka. Bermain di sebuah kopi dan bermain juga, berperan juga, menulis ceritanya dalam sebuah film pendek. Aduh, gagal banget Mas. Gagal, nggak dapat Mas. Oke. Ulang Mas. Santai. Dan memerankan peran menulis cerita dalam sebuah film pendek yang menceritakan tentang percintaan dan juga kopi. Maka kita, aduh kok makasih. Lama nggak pernah shoot nih. Sorry ya Mas ya. Ya, santai aja Mas. Lama nggak pernah shoot ini Mas. Yuk ulang lagi, sabar dia ya.